Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi tentang sanitasi makanan terlebih dahulu. Hari ini saya melanjutkan materi kemarin, yaitu terkait penjama makanan. Baik, salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari hygiene sanitasi rumah makan adalah komponen personal hygiene atau kebersihan dari si penjama makanan. Dan ini menjadi variabel penting ya dalam pengukuran layak tidaknya sebuah rumah makan ataupun jasa boga. Coba kita lihat satu-satu. Personal hygiene atau kebersihan diri adalah upaya seorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis. Perlu kalian bedakan antara personal hygiene dan sanitasi. Jadi sangat berbeda antara personal hygiene dan sanitasi. Kalau sanitasi lebih kepada upaya untuk memelihara kebersihan lingkungan ya. Kalau personal hygiene upaya untuk memelihara kebersihan diri. Konteksnya untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis. Jadi personal hygiene tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tapi juga secara psikologis begitu. Kemudian pengertian kedua, personal hygiene juga dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan keperawatan dasar yang rutin dilakukan oleh perawat setiap di rumah sakit. Nah, ini konteksnya personal hygiene pada perawat. Tujuannya apa? Tujuan dari personal hygiene adalah untuk memelihara kebersihan diri. Ini tujuan utama. Jadi mengapa seorang penjama makanan harus memiliki personal hygiene yang baik? Karena memang dalam proses mulai dari awal pemilahan bahan baku sampai proses penyajian dan penyimpanan makanan jadi itu membutuhkan higienitas ya, kebersihan dari si penjama makanan. Karena dari semua rantai perjalanan makanan itu, pengolahan makanan pasti berkaitan erat dengan masalah kebersihan dari si penjama makanan. Kemudian yang kedua, menciptakan keindahan. Nah, ini konteksnya terkait dengan estetika. Tadi ya, bahwa personal hygiene itu tidak hanya usaha untuk menciptakan kebersihan fisik, tapi juga kebersihan psikologis. Jika secara estetika baik, maka secara psikologis dari si penjama makanan juga akan timbul rasa kenyamanan. Dan kalau kita belajar mengenai makanan dan jasa boga, aspek dari psikologis ini sangat penting. Mengapa kemarin saya menyampaikan kalau dalam kompetisi-kompetisi memasak pasti aspek plating ini sangat penting karena terkait dengan aspek psikologis dan estetika dari makanan. Kemudian meningkatkan derajat kesehatan individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain. Ini juga sangat penting tujuan utama dari personal hygiene. Jadi kalau misalkan personal hygiene-nya terjaga, maka si individu kondisi kesehatannya juga baik sehingga tidak akan menimbulkan penyakit pada orang lain atau konsumen yang akan mengkonsumsi makanan kita. Sebaliknya, jika misalkan kondisi kesehatan dari si penjama makanan buruk, maka berisiko menimbulkan penyakit pada konsumen begitu, yang akan mengkonsumsi makanan dan olahan kita. Ini 3 tujuan utama dari personal hygiene, mulai dari memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, dan meningkatkan derajat kesehatan individu. Nah, personal hygiene meliputi yang pertama kebersihan kulit, kemudian yang kedua kebersihan rambut, kebersihan gigi, yang keempat kebersihan mata, yang kelima kebersihan telinga, yang keenam kebersihan hidung, dan yang terakhir kebersihan kuku, tangan, dan kaki. Mulai dari yang pertama kebersihan kulit. Jadi kita diharuskan menggunakan barang-barang keperluan sehari-hari milik sendiri gitu. Jadi tidak boleh menggunakan barang milik orang lain untuk kebutuhan pribadi kita. Contoh apa? Contoh handuk misalkan, atau sapu tangan gitu. Jadi jangan sampai meminjam handuk ataupun sapu tangan kepada temannya walaupun sedekat apapun hubungan kita dengan mereka gitu. Dalam konteks keluarga sendiri juga sama, kalau bisa handuk antara bapak, ibu, kemudian kalian sebagai anak juga harus dipisahkan gitu. Jangan menjadi satu.
sabun ini yang mungkin kalau zaman dahulu masih menggunakan sabun batang, itu biasanya menggunakan sabun batang bersama-sama. Ini juga sebenarnya kalau dalam kaitannya dengan personal hygiene tidak diperkenankan. Untung sekarang sudah banyak sabun cair ya, jadi kalau sabun cair kan bisa digunakan banyak orang, aman gitu. Berbeda lagi kalau misalkan menggunakan sabun batang. Kalau menggunakan sabun batang berarti harus digunakan sendiri-sendiri gitu. Masing-masing orang harus menggunakan sabun batang sendiri-sendiri. Walaupun sabun itu ya punya kemampuan untuk membunuh mikroorganisme ya, tapi kurang elok saja dan secara estetika tidak baik ketika sabun digunakan secara bergantian. Sabun batang terutama digunakan secara bergantian. Kemudian yang kedua, mandi minimal 2 kali sehari. Nah, apalagi kita di negara tropis, ini sangat wajar dan sangat minimal sekali begitu 2 kali sehari. Syukur-syukur bisa lebih dari ini, tapi minimal sekali 2 kali sehari kalau di negara tropis begitu. Kemudian yang ketiga, mandi memakai sabun. Nah, jangan cuma mandi kena air saja, tapi juga harus menggunakan sabun gitu, untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada pada kulit kita. Yang keempat, menjaga kebersihan pakaian. Nah ini, apalagi sekarang lagi musim-musim pandemi, kalau bisa sebelum kalian masuk ke dalam rumah dan bersentuhan dengan keluarga kalian yang ada di rumah, diusahakan mengganti pakaian yang telah digunakan untuk beraktivitas. Ini juga menjadi syarat. Kalau kalian baca dan cermati dalam peraturan Menteri Kesehatan terkait jasa buka dan rumah makan, biasanya setiap penjama makanan yang ada dalam jasa buka dan rumah makan diminta untuk mengganti bajunya, mengganti seragamnya sebelum meninggalkan tempat pengolahan jasa buka dan rumah makan. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika datang ke rumah kondisinya sudah bersih pakaiannya begitu. Yang kelima, makan yang bergizi terutama sayur dan buah. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan kulit, teman-teman. Jadi misalkan kita hanya mengkonsumsi daging saja, maka juga berefek pada kulit kita. Gitu. Maka harus mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang. Ada konsumsi sayur dan ada konsumsi buah. Gitu. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ya karena kebersihan lingkungan juga berkaitan dengan kebersihan kulit kita. Gitu. Kalau lingkungan kita kotor, maka berisiko terpapar paparan baik melalui udara, air, ataupun melalui tanah. Gitu. Sehingga bisa menimbulkan kecelakaan dan kurangnya kualitas kesehatan dari si kulit itu. Dan yang kedua, kebersihan rambut. Mencuci rambut paling tidak 2 kali dalam seminggu. Ini insidental saja, tapi minimal 2 kali seminggu. Misalkan kalian habis kegiatan dengan frekuensi yang cukup tinggi dan berkeringat yang cukup banyak, kalau bisa ya mencuci rambut gitu. Apalagi perempuan yang misalkan rambutnya panjang gitu, ini juga akan berisiko rambutnya lebih cepat kotor dan mungkin bau itu secara estetika. Jadi kegiatan mencuci rambut ini minimal sekali 2 minggu, 2 kali seminggu, tapi bisa dilakukan lebih dari itu melihat kondisi kalian. Kemudian mencuci rambut menggunakan shampoo atau bahan pencuci rambut lainnya. Nah ini kalau tidak menggunakan shampoo namanya membasahi rambut ya. Tapi kalau mencuci rambut ya memang harus menggunakan shampoo atau bahan pencuci yang lain. Ini juga disesuaikan dengan kondisi dan tipe rambut kalian. Boleh yang anti ketombe ataupun anti rontok ataupun yang lain, yang jelas menggunakan shampoo. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada rambut kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat-alat memelihara rambut sendiri. Contohnya sisir ya. Nah, ini juga rawan bagi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa salah satu faktor atau media penularan dari penyakit HIV/AIDS adalah sisir gitu. Kemudian pada jenis penyakit-penyakit tertentu juga disarankan untuk tidak menggunakan sisir secara bersama-sama. Nah, ini juga penting bagi kalian yang sering meminjam sisir teman ya, kalau bisa mulai dijarangkan itu aktivitas itu, karena memang lebih baik menggunakan alat-alat pemeliharaan rambut sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, kebersihan gigi. Kita diminta untuk menggosok gigi secara benar dan teratur. Dianjurkan setiap sehabis makan. Ini minimal sekali sehabis makan. Jadi minimal kita menggosok gigi 3 kali sehari setelah makan. Karena kalau ada plak-plak dan bekas-bekas makanan dalam gigi yang tertinggal cukup lama, ini berisiko untuk menimbulkan kerusakan pada gigi. Dan semakin lama kita tidak menggosok gigi dan semakin lama kotoran-kotoran itu tinggal di gigi, maka akan sulit untuk dihilangkan, menjadi kerak yang keras dan tidak bisa hilang dengan menggunakan sikat gigi, tapi harus dibersihkan di dokter gigi.
Memakai sikat gigi sendiri. Nah, ini juga ya masuk pakai sikat gigi dari teman kita kan nggak mungkin. Jadi harus menggunakan sikat gigi secara sendiri dan harus dicek sikat giginya, harus rutin dicek gitu, kotor atau tidak, sudah rusak atau belum gitu. Kalau sudah rusak ya segera diganti gitu. Jangan sampai menggunakan sikat gigi yang sudah rusak. Menghindari makanan-makanan yang rusak gigi. Contohnya apa? Contohnya coklat. Coklat ini juga salah satu tipe jenis makanan yang dapat merusak gigi. Mengapa kita diminta untuk langsung menggosok gigi ketika mengkonsumsi coklat? Kalau coklat tertinggal cukup lama dalam gigi akan merusak email-email pada gigi kita. Yang keempat, membiasakan makan buah-buahan yang menyehatkan gigi. Nah, ini harus mengkonsumsi buah-buahan yang menyehatkan gigi. Buah-buahan juga secara alami bisa membersihkan gigi. Begitu. Memeriksa gigi secara teratur. Nah, kita diminta memeriksa gigi secara teratur minimal 1 tahun 2 kali. Ini yang biasanya jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama. Jarang memeriksa gigi secara teratur. Kemudian, pilihlah sikat gigi sesuai dengan tipe gigi kita. Biasanya disarankan oleh dokter gigi dan para ahli gigi itu biasanya sikat gigi yang soft. Jangan menggunakan sikat gigi yang hard atau medium. Ya, maksimal medium lah. Jangan memilih sikat gigi yang hard. Kalau misalnya yang soft saja biar tidak merusak gusi terutama. Kalau giginya sih nggak masalah. Gusinya yang biasanya menjadi masalah ketika menggunakan sikat gigi yang tipenya hard. Kemudian yang berikutnya kebersihan mata. Nah, yang pertama membaca di tempat yang terang. Jadi mengapa saya sering mengatakan kebiasaan melihat handphone pada ruang kamar yang gelap ini tidak baik untuk kesehatan mata ya, karena memang itu akhirnya kornea mata kita bekerja lebih keras ketika melakukan kegiatan membaca atau melihat handphone atau menonton TV di ruang yang gelap atau menonton bioskop, karena memperbesar kinerja dari segi kornea sehingga mempercepat kerusakan mata. Makan makanan yang bergizi, vitamin A terutama. Biasanya kalau kalian ingat di zaman dulu sering disarankan untuk mengkonsumsi wortel, tapi pada umumnya vitamin A memang baik untuk kesehatan mata. Istirahat yang cukup dan teratur ini juga penting untuk meningkatkan kesehatan mata, maka diperlukan istirahat yang cukup dengan sering begadang. Memakai peralatan sendiri dan bersih, ini bagi kalian yang punya masalah pada mata, misalkan membersihkan mata, ini juga menggunakan peralatan sendiri, handuk atau sapu tangan juga jangan saling meminjam antar teman, dan memelihara kebersihan lingkungan. Nah, ini konteksnya dengan pengolah si penjaga makanan. Ketika misalkan kalian dalam kondisi mata yang tidak sehat, misalkan sakit mata, begitu belokan atau yang lain, maka disarankan tidak ikut mengolah makanan, baik memilah ataupun sampai mengolah makanan menjadi sampai jadi begitu. Karena berisiko juga menimbulkan gangguan, menurunkan kualitas si makanan itu dan berbahaya menjadi media penularan bagi orang lain. Kemudian kebersihan telinga. Membersihkan telinga secara teratur. Ingat ya, membersihkan telinga itu tidak boleh mengorek-ngorek ke dalam telinga, yang cukup dibersihkan di bagian luar telinga saja, bagian eksternal dari telinga gitu. Jangan sampai masuk ke dalam lubang telinga. Kalau kalian memaksa masuk menggunakan cotton bud gitu ke dalam telinga, maka bukannya mengeluarkan kotoran dalam telinga, tapi malah mendorong kotoran masuk ke dalam telinga. Karena secara alami, secara otomatis telinga kita mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan kotorannya sendiri. Biasanya akan keluar di pagi hari gitu. Bagi yang kering ataupun yang basah, kita cukup membersihkan kotoran telinga yang ada di bagian eksternal dari si telinga menggunakan peralatan yang aman tentunya, jangan menggunakan besi. Karena kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Indonesia kan dulu cukup unik ya, membersihkan kotoran pada telinga menggunakan besi, padahal ini tidak disarankan. Menggunakan cotton bud yang lembut saja tidak disarankan, apalagi menggunakan besi. Itu sangat membahayakan bagi kesehatan si telinga. Kalau terlalu dalam bisa merusak gendang telinga dan menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Membersihkan tangan sebelum makan ini pasti. Ketika sebelum melakukan pengolahan makanan, baik konteksnya hanya memisahkan makanan begitu atau memasukkan makanan ke dalam tempat penyimpanan, juga harus menjaga kebersihan tangan. Harus mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan makanan, dan mencuci tangan kembali setelah melakukan aktivitas itu. Kemudian yang kedua, memotong kuku secara teratur. Ya paling mentok ya seminggu sekali lah. Karena kuku kan seminggu itu sudah
cukup panjang tumbuhnya. Jadi apalagi seorang pengolah makanan ya, seorang penjaga makanan harus memotong kuku secara teratur. Biasanya tidak diperkenankan seorang penjaga makanan atau chef atau koki itu memanjangkan kukunya karena dikhawatirkan bisa menjadi sela-sela kuku itu bisa menyimpan mikroorganisme ataupun kotoran-kotoran yang sifatnya fisik dan bisa mencemari makanan. Misalkan kalian membuat kue kemudian diharuskan untuk menguleni begitu secara langsung. Nah, itu kan kalau misalkan kukunya panjang kan dikhawatirkan akan masuk ke dalam kuku ataupun kotoran yang ada di dalam kuku masuk ke dalam si adonan itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan lingkungan. Dan yang keempat, mencuci kaki sebelum tidur, ini sangat standar. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. PH itu personal hygiene. Yang pertama, budaya. Nah, ini yang tadi saya katakan di Indonesia ya, budaya. Masyarakat Indonesia biasanya mandi 2 kali sehari. Mengapa? Budaya ini muncul karena memang Indonesia iklimnya tropis begitu. Beda lagi kalau di lingkungan yang subtropis. Di lingkungan subtropis ketika musim dingin mungkin mereka hanya mandi 1 kali sehari atau bahkan tidak mandi, hanya mencuci muka saja ataupun mengganti pakaian secara rutin. Karena memang di negara-negara yang subtropis ketika musim dingin memang tidak mungkin seorang berkeringat begitu. Bahkan untuk menahan dinginnya cuaca itu sudah sangat susah, apalagi sampai mengeluarkan keringat. Beda lagi kalau misalkan pas musim panas itu pasti mereka akan mandi sesering mungkin gitu untuk mengurangi dehidrasi. Nah, kalau kita di negara tropis yang cuacanya hanya musim panas dan musim hujan, maka budaya mandi di Indonesia memang tercipta dua kali sehari begitu. Itu biasanya juga mengikuti area budaya menggosok gigi. Biasanya orang Indonesia budayanya juga menggosok gigi pada saat mandi. Padahal ini kurang tepat. Harusnya perilaku menggosok gigi ini dilakukan setelah makan gitu. Jadi bisa jadi 3 kali, bisa jadi lebih dari itu. Kemudian budaya yang lain, misalkan budaya menggosok gigi sebelum tidur, ini juga belum jadi budaya yang cukup baik di Indonesia karena memang tadi ya masyarakat Indonesia biasanya budayanya ketika mandi ya gosok gigi begitu. Bukan ketika mau tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, atau setelah makan gosok gigi. Itu kemudian budaya mengganti baju dan lain-lain. Itu biasanya budaya-budaya memang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, geografis dari sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua, sosial ekonomi. Nah, ini juga mempengaruhi personal hygiene. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka biasanya personal hygiene-nya akan semakin baik. Kemudian yang ketiga, agama. Nah, ini agama juga sangat berkaitan dengan faktor personal hygiene. Kalau di Islam, budaya wudhu, ini juga sangat baik. Minimal berarti orang Islam itu bisa mencuci tangan itu minimal 5 kali dalam sehari. Tanpa adanya COVID dan pandemi ini, seorang muslim itu akan melakukan proses pencucian tangan itu minimal 5 kali sehari. Gitu. Kalau ditambah dengan mandi 2 kali, berarti minimal 7 kali mencuci tangan. Jadi agama mempengaruhi personal hygiene juga. Kemudian terkait dengan mandi. Nah, orang Islam juga mengenal yang namanya mandi besar. Kalau Muslim yang laki-laki biasanya setiap Jumat minimal melakukan mandi besar. Mandi besar kan biasanya kalau orang Islam kan mandi besar ya harus sampoan begitu misalnya. Padahal tidak harus seperti itu. Tapi dengan adanya stigma seperti itu, mandi besar itu harus sampoan. Maka minimal Muslim itu mandi sampoan minimal 1 kali dalam seminggu, itu minimal sekali ya. Karena pada hari Jumat biasanya laki-laki kan akan melakukan itu mandi besar kemudian harus sampoan gitu. Jadi budaya sampoan itu bisa berdampak ada kaitannya dengan agama gitu dan berdampak kepada personal hygiene seseorang. Kemudian yang keempat, pendidikan. Ini juga sangat berkaitan dengan personal hygiene. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka biasanya personal hygiene-nya semakin baik. Ini riset sudah banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka personal hygiene-nya semakin baik. Karena pengetahuannya semakin tinggi kalau tingkat pendidikannya semakin tinggi. Kemudian yang keempat, yang kelima, status kesehatan. Nah, ini dampak dari personal hygiene begitu. Jika personal hygiene-nya baik, maka status kesehatannya juga akan meningkat. Gitu. Sebaliknya, jika personal hygiene-nya buruk, maka status kesehatannya akan buruk. Status kesehatan juga bisa mempengaruhi personal hygiene. Misalkan orang dalam kondisi sakit, maka tidak mungkin mandi 2 kali sehari. Misalkan kalian terbaring dan opnam di rumah sakit begitu, kan akhirnya hanya
hanya membersihkan diri menggunakan handuk basah gitu. Kan tidak mungkin mandi gitu karena terbaring di rumah sakit, di opnam di rumah sakit. Ini juga mempengaruhi personal hygiene. Kemudian orang misalkan pada saat habis kecelakaan ada yang luka sampai diperban, kan kemudian tidak bisa mandi, hanya bagian-bagian tertentu saja yang dibersihkan. Kemudian yang keenam, kebiasaan. Ini kaitannya dengan kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi budaya. Ya, ini kebiasaan Indonesia tadi ya, mandi 2 kali sehari. Yang ketujuh, cacat jasmani atau mental bawaan. Nah, orang yang mengalami cacat mental itu juga tidak usah ditanya mengenai personal hygiene-nya ya. Kalian bisa lihat di jalan begitu, kalau orang gila yang mengalami cacat mental juga tidak akan mandi. Ini faktor lain ya. Nah, ini terkait dengan personal hygiene. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait personal hygiene. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.